Halo teman-teman semuanya. Di video kali ini kita akan mulai seri yang baru, yaitu belajar Java. Nah, kita akan mulai dengan episode yang pertama. Kita akan belajar tentang apa itu Java. Nah, Java ini adalah bahasa pemrograman backend berorientasi objek ya, yang dirancang untuk bisa dijalankan di berbagai platform. Jadi Java ini bisa dijalankan di Windows, Mac OS, Linux, dan operating system lainnya. Java ini dikenal dengan slogannya Write Once, Run Anywhere. Jadi cukup dikembangkan atau ditulis code-nya satu kali, tapi bisa dijalankan di berbagai platform. Dan tiga platform yang paling banyak digunakan itu ya Windows, Mac OS, dan juga Linux. Nah, Java ini dikembangkan oleh James Gosling ya. Ini foto James Gosling, dan dia ngembangin Java itu di Sun Microsystem pada tahun 1995 itu ya. Jadi udah sekitar 30 tahun yang lalu. Video ini dibuat di tahun 2024. Lebih tepatnya Java itu udah ada sekitar 29 tahun yang lalu gitu. Dan sekarang Sun Microsystem itu udah dibeli atau udah dimiliki sama Oracle ya teman-teman. Jadi Java ini udah under Oracle. Nah, kenapa sih dikasih nama Java? Jadi nama Java itu terinspirasi dari kopi ya teman-teman. Dan kopi ini adalah kopi yang dari Pulau Jawa gitu. Makanya eh, bahasa pemrograman yang dibuat sama James Gosling ini dikasih nama Java karena dia suka minum kopi yang berasal dari Pulau Jawa. Jawa itu dalam bahasa Inggrisnya Java ya teman-teman. Kalau kita lihat juga logonya, logo Java itu logo gelas yang kayak gelas kopi gitu ya teman-teman, karena dia sering atau senang minum kopi itu. Jadi kita sebagai orang Indonesia perlu bangga juga karena kita ada andil, atau walaupun itu kecil tapi kita punya andil dalam pemrograman Java ini. Sebelum kita belajar lebih lanjut tentang Java, saya mau jelaskan dulu tentang perbedaan front end dan back end. Kalau sebelumnya teman-teman udah pernah nonton video-video dari channel belajar coding, saya udah pernah jelaskan tentang HTML, CSS, JavaScript, dan juga React ya. Nah, ini adalah bahasa pemrograman front end ya teman-teman. Nah, Java ini yang lagi kita pelajari di episode kali ini adalah bahasa pemrograman back end. Nah, apa sih bedanya front end dan back end? Jadi front end itu fokusnya kepada user interface ya, atau tampilan antar muka pengguna. Lebih fokus ke desain dan juga user experience, gimana navigasi dari satu layar ke layar lainnya contohnya. Itu dipikirin atau bagiannya dari front end. Kalau back end ini fokusnya lebih ke server gitu ya. Contohnya seperti mengelola database atau API. API ini Application Programming Interface. Ini adalah penghubung ke sistem lain. Contohnya kalau teman-teman uh, ngepost di Instagram misalnya ya, teman-teman sebenarnya bisa post juga dari postingan di Instagram itu bisa dipost ke Facebook, karena Instagram dan Facebook itu satu company yang sama ya, atau satu perusahaan yang sama, dimiliki oleh Meta. Nah, kenapa ngepost di Instagram bisa juga ngepost atau kepost di Facebook? Itu karena dia menggunakan API. Jadi terhubung sistemnya Instagram dengan Facebook itu ya. Nah, itu juga kerjaannya backend. Fokus lainnya contohnya autentikasi gitu ya. Autentikasi ini untuk ngecek apakah username, password yang kita masukin dari front end itu dicek ke back end, bener nggak sih passwordnya dan username-nya. Nah, itu contoh-contoh fokus back end. Front end itu dijalankan di web browser atau disebutnya client side. Jadi kalau teman-teman dengar client di istilah front end ini, client ini adalah web browser ya teman-teman.
Kalau backend dijalankan di backend server atau disebutnya server side. Contoh-contoh front end tadi yang udah disebutkan ya, HTML, CSS, JavaScript, React, Vue.js, Angular. Nah, kalau backend contoh bahasa pemrogramannya itu kayak Java, C++. Nah, C++ ini dulu banyak digunakan, tapi setelah Java keluar, Java yang lebih populer ya, atau lebih banyak digunakan. Karena C++ ini dulu memory manajemennya itu manual, tapi kalau di Java itu otomatis menggunakan konsepnya namanya itu garbage collection. Nanti kita akan pelajari lebih jauh di pelajaran Java lanjutan. C# itu juga contoh bahasa pemrograman backend ya. Ini dibuat oleh Microsoft. Biasanya pakai frameworknya itu .NET. Biasanya dipakai C# ini kalau mau buat game gitu ya. Banyak digunakan untuk buat game. Node.js, Python, PHP, Ruby ini banyak digunakan untuk web aplikasi. Kalau kita mau buat web itu banyak pakai ini Node.js, Python, PHP atau Ruby. Go ini biasanya digunakan untuk aplikasi yang terhubung dengan cloud services atau microservices juga lumayan banyak yang pakai Go kayak gitu. Nah, analoginya ya kalau dalam kita ngoding itu sebetulnya kayak kita mau bikin rumah gitu. Jadi aplikasi yang mau kita buat itu contohnya kayak rumah yang mau kita buat. Nah, bahan dasar untuk buat rumah itu adalah bahasa pemrogramannya gitu. Jadi apakah kita mau pakai Java, mau pakai C++ atau mau pakai PHP, itu tergantung dari aplikasi seperti apa yang mau kita buat. Sama kayak mau kita buat rumah, bahan dasarnya itu tergantung rumah seperti apa yang mau kita buat gitu. Kayak rumah normal ya biasanya pakai batu bata gitu. Tapi kalau bikin rumah di pinggir pantai gitu misalnya, atau untuk buat camping gitu, mungkin bisa pakai bahan dasar kayu gitu. Atau sekarang banyak juga orang yang bikin rumah di dalam truk gitu biar gampang pindah rumahnya. Nah, itu terserah orang yang mau buatnya ya, buat rumahnya mau seperti apa, tergantung tujuannya. Sama juga kayak di dunia pemrograman, kita mau pakai programming language apa tergantung dari aplikasi yang mau kita buat tuh seperti apa. Nah, ini contoh integrasi front end, back end ke database ya. Jadi kalau front end itu kita bisa lihat misalnya di toko online gitu ya, ada stoknya. Ketika orang beli gitu ya, ini stoknya misalnya baju ini stoknya 10, terus kita beli 1 gitu ya, ini bakal dikirim ke back end order kita, itu diproses sama server, terus update ke database. Oh, ini dibeli 1 dari stok 10, terus dikurangin 1 karena udah dibeli 1, terus disimpan juga di database data-data siapa yang beli, terus kapan belinya. Ini dihubunginnya sama back end. Dan setelah sukses bayar gitu ya, check out dan bayar, nanti dibalikin lagi dari database yang udah ke-update jadi 9 gitu ya stoknya, nanti balik lagi lewat back end, ditampilin lagi di front end-nya stoknya jadi 9. Itu contoh integrasinya ya, front end back end ke database. Sekarang kita mau belajar tentang sejarah versi Java ya teman-teman. Ini saya ambil dari websitenya Wikipedia. Nah, video ini direcord di tahun 2024 ya, bulan Oktober. Nah, jadi pada saat ini versi Java yang terakhir itu adalah Java versi 23. Ini dirilis di bulan September tanggal 17 tahun 2024. Jadi bulan yang lalu ya. Nah, sejarahnya atau sejarah dari versi Java ini dimulainya dari 1.0 ya, Java 1.0 ini dirilis tahun 1996. Dikembangkannya Java itu 1995, tapi mulai dikeluarinnya
ke publik, orang mulai bisa pakai 1996 gitu. Terus berkembang dan ada fitur-fitur baru, ada versi-versi baru jadi 1.1, 1.2, 1.3, 1.4, dan mulai 1.5 ini Java ini disebut juga Java versi 5 gitu ya. Sama dengan 1.6 disebutnya juga dengan Java 6 gitu. 1.7, 1.8. Nah, Java SE8, SE ini standard edition ya, teman-teman. Java SE8 ini adalah long term support ya. Kalau teman-teman lihat di sini LTS ini long term support. Dan kalau teman-teman perhatikan warnanya juga ini berbeda. Kalau yang merah ini artinya udah nggak di maintain. Kalau yang kuning ini masih di maintain, atau yang kuning ini disebutnya long term support. Jadi kalau perusahaan-perusahaan besar itu banyak yang pakai Java 8 karena masih ada supportnya dari Oracle. Kalau ada masalah gitu ya, mereka bisa report ke Oracle dan Oracle bisa bantuin gitu. Nah, kalau teman-teman lihat kolom ini adalah end of extended support paid, jadi berbayar. Kalau perusahaan biasanya pakai yang license ya, yang berbayar, dan mereka bisa bantuin juga kalau ada masalah dengan Java-nya. Nah, ini supportnya itu sampai Desember 2030 gitu. Jadi setelah 2030, apakah Java 8 masih bisa dipakai? Masih bisa ya, tapi udah nggak ada supportnya. Jadi kalau kita ada masalah udah nggak bisa nanya Oracle gitu. Dan mereka akan saranin pakai Java yang lebih baru kalau udah 2030. Nah, yang long term support lagi itu Java 11. Jadi nggak semua versi itu long term support ya teman-teman. Cuman versi-versi tertentu aja. Java 17 juga ini long term support. Java 21, dan yang terbaru itu ya Java 23. Kalau teman-teman lihat warnanya ini, yang hijau ini latest version atau versi yang terakhir. Yang biru ini future release, jadi belum keluar tapi udah direncanain bakal keluar gitu. Java punya beberapa komponen ya teman-teman. Yang pertama adalah JDK atau kepanjangannya Java Development Kit. Di dalam JDK ini ada yang disebutnya JRE atau Java Runtime Environment. Nah, di dalam JRE ini ada JVM ya, atau Java Virtual Machine. Nah, JDK itu adalah untuk pengembangan Java. Jadi JDK ini adalah paket lengkap untuk kita buat aplikasi Java atau mengembangkan aplikasi Java. Di dalam JDK ini juga ada compiler. Nah, apa itu compiler nanti saya akan jelaskan lebih lanjut. Nah, kalau kita install JDK, di dalam JDK itu sendiri udah termasuk JRE atau udah ada JRE di dalamnya. Nah, JRE ini adalah untuk menjalankan aplikasi Java. Kita bisa juga ya install JRE aja gitu. Jadi nggak install JDK tapi cuman JRE. Itu ada juga installernya terpisah. Nah, ini kalau kita mau install JRE aja, kita nggak bisa mengembangkan Java atau nggak bisa buat codingan Java, tapi kita cuma bisa menjalankan aplikasi Java yang udah dibuat gitu. Lebih ringan dan space-nya lebih kecil kalau kita cuma install JRE aja. Untuk ngedownload Java, kita bisa cari di Google, kata kuncinya download Java JDK gitu ya. Kita mau install JDK karena kita mau belajar ngoding Java. Jadi kita perlu JDK. Nah, teman-teman bisa pilih yang dari Oracle ya. Oracle ini perusahaan yang punya Java gitu ya. Nah, JDK yang terakhir itu tadi versinya adalah versi 23. Nah, di sini saya pakai laptop Mac ya. Jadi saya pakai Mac OS. Kita bisa pilih operating systemnya. Kalau teman-teman pakai Windows bisa pilih dari installer yang Windows ini. Nanti saya jelaskan juga
gimana cara install di Windows. Saya akan jelaskan dulu yang untuk Mac OS. Di sini prosesor saya itu pakai M2 ya. Jadi untuk M2 kita pilih yang ARM 64. Saya pilih yang DMG installer. Kalau ini yang versi kompresnya, yang udah dikompres. Saya pilih yang biasa, yang installer biasa. Kalau yang X64 ini buat yang prosesornya Intel, yang laptopnya Mac tapi prosesornya Intel. Kalau saya prosesornya M2, jadi saya pilih yang ini. Dia akan ngedownload. Nanti setelah download saya akan install ya. Oke, ini udah beres. Saya buka package-nya. Teman-teman bisa pilih continue ya, lalu install. Setelah beres installnya, kita bisa close. Nah, untuk ngecek apakah instalasinya sudah berhasil atau belum, teman-teman bisa buka terminal ya, cari aplikasi terminal, terus teman-teman ketik java dash version atau minus version gitu. Nah, kalau setelah di enter ini keluar versi 23.0.1 ini ya. Ini artinya aplikasinya udah keinstall ya, Javanya udah keinstall. Kita bisa juga cek java minus version. Nah, ini untuk ngecek compilernya. Jadi kalau kita cek java minus version, ini adalah untuk ngecek sebetulnya Java runtime-nya ya, atau JRE-nya. Ini tuh untuk ngecek JRE-nya. Kalau Java ini compiler, ini untuk ngecek versi JDK-nya, seperti itu. Kalau udah keluar, ini artinya udah keinstall Java-nya di laptop kita. Kalau kita pakai Windows, setelah kita install JDK yang buat Windows, kita juga harus set environment variables ya. Jadi cara untuk set environment variables itu kita bisa cari kata kuncinya environment. Nah, setelah itu dia akan ngarahin kita ke sini ya, ke tab advance, dan di sini ada environment variables. Kita bisa klik environment variables. Di dalam environment variables itu nanti ada dua kotak seperti ini ya. Yang pertama adalah user variable. Ini adalah variabel yang diaplikasikan kepada user yang login ke Windows-nya. Yang kedua ini adalah system variables. Nah, system variables ini akan diaplikasikan variabel-variabelnya ini ke semua user ya. Jadi biasanya kita set di system variable aja supaya diaplikasikan ke semua user gitu. Setelah itu teman-teman pilih path. Nah, nanti setelah teman-teman klik path, ini akan dimunculkan semua path atau semua environment variabelnya ya teman-teman. Nah, teman-teman bisa klik new, terus teman-teman masukin path folder di mana teman-teman install Java. Biasanya setelah kita install Java itu dia akan diinstal di folder program files ya. Teman-teman copy path-nya, lokasi foldernya sampai ke /bin ya. Setelah itu klik OK, dan teman-teman bisa cek versi Java-nya. Ini contoh aja di contoh ini versinya 1.8, tapi teman-teman bisa cek Java versionnya. Dan kenapa kita harus set environment variable itu supaya kita bisa cek Java version atau Java versionnya itu di lokasi mana aja ya. Jadi di command prompt ini nggak peduli lokasinya di users atau di /program files gitu ya. Kita bisa cek Java versionnya di mana aja karena kita udah set environment variable-nya.
Seperti itu ya teman-teman, penjelasan tentang apa itu Java dan bagaimana cara menginstal Java.